Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Masih terdengar banyak dari Jawa Barat. Yang terhormat dan sama-sama kita cintai Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Asman Abnur, para kepala bapeda, inspektur dan kepala bagian organisasi kabupaten kota, undangan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul bersilaturahim di pagi hari ini dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten kota tahun 2016 di regional wilayah 1. Marilah kita bersama-sama bersatu padu, saling memotivasi, saling menginspirasi untuk meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah masing-masing, dan harus mulai kita targetkan bersama bahwa baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota se-Jawa Barat untuk meningkatkan capaian kinerja minimal dengan predikat BP sehingga mampu menjadi pemerintah daerah yang memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Saya menyampaikan info Bapak Wali Kota Tanjung Pinang ada istri Gubernur, mantan Wakil Gubernur Kepri meninggal, sehingga Pak Wali Kota Tanjung Pinang bergegas kembali ke tempat. Saya memiliki lebih banyak dari timur, dari Papua, dari Sulawesi, sekarang lebih banyak dari Sumatera. Tahun lalu Bapak menyampaikan mengenai mendirikan bendera di SKPD ketika itu. Termasuk juga Bapak menawarkan kepada kabupaten kota untuk mereplikasi sistem akuntabilitas kinerja sistem yang sudah dibangun di Kota Bandung. Kemudian apalagi Pak setelah itu? Tidak bisa nggak kita sekarang sudah waktunya nggak kami bertanya what next kepada Kota Bandung? Apakah sudah terjadi peningkatan penanjaman di programnya? Apakah sudah dilakukan? Kemudian juga kalau Bapak tadi memasang bendera hitam di depan kantor SKPD, apakah ada kemungkinan juga berikutnya Bapak memasang bendera di kamar-kamarnya kepala bidang sampai ke orang per orang? Saya persilakan. Terima kasih. Bapak Menteri Pan RB yang saya banggakan, beserta para deputi, Bapak PLH Gubernur Jawa Barat, saya cintai, para kepala daerah, sekda dan pejabat dari kota-kota se-Sumatera, Jawa Barat, Banten. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di Kota Bandung, Bapak Ibu. Titip dari saya, tolong dihabiskan SPJ-nya di sini, Pak. Jangan ada sisa untuk menjaga ekonomi Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memulai tugas sebagai wali kota akhir 2013, Pak. Akhir 2013 itu sakit kami itu CC, nilainya 55. Saya telusuri sejarahnya, tahun sebelumnya 50, tahun sebelumnya 48, jadi naiknya tipis-tipis, berarti nggak signifikan. Contoh sederhana Pak, saya minta lampu lalu lintas di dalam sebuah rapat dengan Disub. Ujung-ujungnya jadi beli motor Forerunner Pak, gitu. Itu contoh waktu sakit kami masih 55 Pak, ya. Jadi jaka sembung bawa kita, kira-kira begitu, ya. Jerek dan nyambung. Nah,
Saya minta pemberdayaan masyarakat, saya gelontorkan dananya awal-awal ya Pak. Pas saya cek, nggak signifikan perubahan, karena diterjemahkannya sebagai banyak rapat, makan dan minum. Jadi 100 juta yang harusnya di RW itu menjadi paving block, menjadi sumur resapan, menjadi apa, itu hanya efektif setengah, karena diterjemahkannya versi masing-masing, KPI-nya itu adalah seberapa banyak koordinasi. Jadi habisnya oleh makan minum rapat, dan seterusnya. Kira-kira. Nah akhirnya kami melakukan perombakan, mohon coba slide-nya berikut yang terus. Kemudian ada orang senang di zona nyaman. Nah ini sudah saya obrak-abrik. Jadi sekarang siapa yang bagus saya promosi, siapa yang buruk saya berhentikan, saya rotasi. Kemudian banyak orang nggak ngerti akuntabilitas kinerja itu apa. Seolah-olah kalau dia masuk kerja, dia pulang dan dia apa itu selesai. Padahal tidak begitu. Kemudian, nah ini masalahnya seringkali data-data tidak ada. Akhirnya atas kerjasama bersama, November 2014 saya bikin komitmen, dan komitmennya itu tertulis Pak, dan komitmen tertulis itu cascading, semua saya minta komitmen tertulis kepala dinas minta tertulis komitmen kepala bidang, kepala bidang minta komitmen tertulis kepada bawahan, terus sampai bawah. Jadi kalau ibaratnya pohon Pak, semua itu diukur komitmennya. Nah hasilnya itu selama setahun kami berkeringat luar biasa karena isinya itu merevisi, ya banyak coret-coret stabilo lah kira-kira. Ini nggak bisa, ini merah, berarti Anda nggak ngerti, pulang lagi kembali minggu depan dan seterusnya. Ya. Coba halaman berikut. Terus. Nah ini tiap minggu Pak selama setahun Pak, bayangkan kerjanya hanya begini aja, mengedukasi, mencoret-coret, menerangkan, membalik orang, suruh pulang, balik lagi dan seterusnya. Nah akhirnya kami berkesimpulan Pak Menteri, ya kalau mengandalkan kualitas hanya pemahaman dari individu itu terlalu rentan Pak. Maka masuklah dimensi teknologi. Nah kalau teknologi ini Pak, siapapun kepala dinasnya, kepala bidangnya, itu nggak mengandalkan kualitas dari SDM-nya, karena sudah di sistem. Maka kami membangun selakip berikut. Nah, jadi ini sistem selakip kami. Saya bisa ngecek kapan saja target dan kinerja dari dinas-dinas sampai ke bawah. Warga pun, nah ini bedanya, karena warga Bandung ini kan senang dengan media sosial Pak. Penduduknya 2,4 juta, yang punya Facebook 2,1 juta. Pembantu saya Facebooknya 2. Sekadar menunjukkan. Nah akhirnya saya bilang ke warga bantu kami cek janji-janji dinas ini berhasil apa tidak. Caranya, nah ini, kalau masih banyak titik merah, artinya target-target itu tidak bergerak. Nah laporkan ke saya. Gitu. Berikutnya Pak, sekarang kami gunakan sistem e-budgeting tercanggih supaya silakip yang sudah betul logika-logikanya bermuara pada efisiensi anggaran. Apa yang terjadi? Dengan e-budgeting yang terbaru ini Pak, sekarang kami bisa menemukan anggaran-anggaran siluman, anggaran-anggaran yang diselipkan di akhir proses, anggaran-anggaran yang dihapus dalam sebuah perjalanannya tanpa ketahuan dulu Pak. Sekarang bisa dilihat ini paradigma penganggarannya. Kalau dulu rencana detail itu di akhir, saya kasih Anda 100 miliar, atur-atur, detilkan begitu kan. Ada sisa 10 miliar, apa yang terjadi Pak? Dia pakai buat outbound, dia pakai buat, makanya dulu saya bilang kok akhir tahun pada pergi-pergi gitu ya, ngabisin anggaran. Gara-gara sistemnya masih sistem pagu Pak. Nah sekarang logikanya dirubah, rencana detail itu di nomor 3 di budget ini.
Kalau dulu rencana mendetilkan itu setelah dikasih 100 miliar, didetilkan di akhir. Nah, banyak ngarang-ngarang di situ dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah penting. Dengan budgeting kami rubah pendetilannya di awal proses permohonan. Kalau nggak detil, nggak saya kasih. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya menghemat 1 triliun rupiah. Jadi kalau kami saja bisa menghemat 1 triliun dari logika yang salah, dari cara-cara manual dengan e-budgeting, kalikan 500 kota kabupaten, Pak Menteri, berapa ratus triliun per tahun yang bisa kita belanjakan. Akibatnya belanja langsung kami kepada rakyat 61%. Selain sakitnya tetap A atau naik, kedua penghematan dengan teknologi e-budgeting dari hemat 1 triliun, ketiga pelayanan publiknya dengan duty manager. Dan walaupun kami alhamdulillah dulu 2013 raportnya merah oleh Ombudsman, banyak sekarang sudah hijau semua, alhamdulillah. Terakhir, keadilan dalam efisiensi semangat bahwa sekarang pegawai bawahan pun penghasilannya bisa lebih baik asal dia rajin dan mencapai KPI sakit yang kita tentukan. Itulah Pak, selama 3 tahun hasil reformasi dengan ilmu, dengan kepemimpinan yang turun ke bawah, tidak hanya menunggu laporan asal Bapak senang dari bawahan yang menyebabkan kami bangga dengan pencapaian ini, dan akan kami kunci dengan peraturan-peraturan wali kota atau perda, sehingga siapapun wali kotanya, kepala dinasnya, tidak akan mempengaruhi performa kami dalam mereformasi birokrasi dan pelayanan publik. Saya kira itu. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, sekarang beliau sudah masuk ke dunia nyata. Dulu masih dunia sandiwara, masih urusan film, tapi sekarang sudah urusan real. Baru merasakan bagaimana mengelola sebuah birokrasi. Yang saya hormati Deputi RB dan Deputi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB. Sengaja 2 ini saya bawa karena fokus Kementerian Pan RB pertama meningkatkan akuntabilitas kinerja yang ujungnya adalah pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Tentu kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di Bandung. Sekali lagi tadi Pak Wali keciprat, mudah-mudahan SPPD-nya habis semua Pak di sini. Dan saya ingin menyampaikan sekali lagi, ini bukan melakukan kompetitif. Ini adalah menyampaikan penilaian yang real, capaian yang kita anggap harus dipertahankan dan harus diperbaiki. Sekali lagi saya selalu mengontrol Pak Ate, jangan nilai ini terkontaminasi. Silakan apa adanya. Tadi Tanjung Pinang sudah menyampaikan nilai C itu bukan berarti jelek, tapi nilai C itu menjadi pemicu kita melakukan perubahan, melakukan perbaikan, kemudian motivasi buat pimpinan daerahnya untuk berprestasi. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa nilai yang kita sampaikan hari ini bukan kompetisi, tapi adalah motivasi buat bapak-bapak semuanya. Mari kita gunakan nilai sakit ini untuk mendorong motivasi kita akan lebih bekerja lebih baik lagi, lebih efisien, dan mudah-mudahan dengan sistem ini kita akan berubah secara cepat. Saya hanya memohon kepada kawan-kawan yang sudah punya nilai A dan B, jangan pelit. Kalau dikunjungi jangan terlalu banyak juga birokrasinya. Kalau ada yang mau replikasi, mau yang melakukan studi tiru, istilah saya Pak, nggak usah studi banding, studi tiru. Contoh aja apa yang sudah dibuat oleh Pak Wali. Dulu waktu ujian kalau nyontoh juga lulus. Pak Ate juga nggak tahu, Bapak nyontoh ke Kota Bandung, nggak tahu dia. Begitu dia lihat bagus, pasti dikasih nilai yang bagus.
Jadi siap-siap Pak Wali, kawan-kawan yang mendapat nilai A untuk dikunjungi. Saya akan dorong terus, saya akan pidatokan di mana-mana nanti. Tolong studi tiru ke Bandung, tolong studi tiru ke Banyuwangi, tolong studi tiru ke Provinsi Bandung. Sekarang kita beri tepuk tangan kepada Pak Gubernur kita, karena tahun ini hanya satu tambahan nilai A untuk provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat. Selamat Pak Gub. Kemudian tingkat 2 hanya nambah 1, yaitu satu lagi Banyuwangi, menemanin Pak Wali Kota. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut Kabupaten Kota dengan predikat A, Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat tahun ini Alhamdulillah tahun ini terbaik di Indonesia. Bahaya Kang Mewan. Ya. Dari planningnya, perencanaannya, kemudian komitmennya, fakta integritasnya sampai ke bawah. Dan ini berurutan sampai tercapainya rencana itu. Jadi tidak gampang. Jadi bahkan banyak yang kita contoh, misalnya seperti Bandung. Tadi disampaikan sendiri oleh wali kotanya, dia bisa menghemat 1 triliun. Artinya apa? Banyak hal-hal yang masih mubazir selama ini di dalam sistem penganggaran kita, yang hasilnya tidak jelas, kemudian anggarannya habis. Nah, jadi ke depan tidak boleh lagi begini. Tadi sudah saya sampaikan, kalau yang nilai B ke atas, B sampai ke atas, itu efisiensinya sangat tinggi. Tapi yang kalau masih B ke bawah, C sama D itu sangat kurang. Jadi ke depan kita harapkan dengan sistem SAKIP ini, sistem LAKIP ini, seluruh pemerintahan daerah akan mengelola sistem pengelolaan anggarannya lebih bagus. Ini kan baru dapat tanya. Iya, jadi akuntabilitas kinerja ini adalah sistem yang memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur itu menyambung dengan visi misi kan. Kalau nggak nyambung berarti ada pemborosan uang. Nah, pemborosan akibat nilai yang buruk C itu hampir 400 triliun per tahun di Indonesia. Jadi uangnya habis tapi tidak berefek. Kenapa uang habis tapi tidak berdampak? Karena nggak nyambung antara tujuan yang dimaksudkan dengan yang dibelanjakan, itulah. Nah, Bandung itu A satu-satunya sekarang dengan Banyuwangi. Jadi artinya kalau Bandung udah nyambung, yang saya mau, Nawacita mau, RPJMD mau, makanya terlihat banyak perubahan order karena uangnya memang ada. Kalau dulu uangnya ada habis buat diri sendiri, kalau sekarang habis buat masyarakat. Jadi saya alhamdulillah tahun ini mempertahankan sebagai kota terbaik di Indonesia untuk akuntabilitas kinerja dengan nilai A kan, dilengkapi dengan e-budgeting supaya tidak ada anggaran siluman masuk yang mengganggu anggaran, ditambahi dengan tunjangan kerja dinamis tadi ya, orang bekerja 6.000 menit dengan keadilan dan sebagainya. Nah, kalau itu berhasil, tinggal WTP yang insya Allah juga kita dapatkan, selesai reformasi birokrasi di Bandung. Kalau reformasi sudah selesai, tinggal dikunci oleh peraturan, sisanya kita mah berinovasi aja, nggak usah lagi ngurus-ngurus dapur yang selama ini jadi problem. Tadi Pak Menteri katanya berarti kedua ya? Kan kedua tuh. Belum pernah, ini kedua kalinya kita mempertahankan. Tapi di Indonesia ini susah, makanya Bandung alhamdulillah di kawasan Indonesia ini hanya
Ada 2 kan, Bandung sekarang Banyuwangi mendapatkan A. Jadi kinerja aparaturnya dianggap terbaik di Indonesia. Saya lupa tapi di atas 80. Target kita mau AA, tapi kata Pak Deputi agak sulit karena AA itu kalau organisasinya sangat luar biasa. Nah, sistem organisasi kan bukan kita yang nentuin, diatur Kemendagri. Jadi kalau dari sananya nggak mengubah pola pikir organisasi, ke bawahnya saya nggak bisa. Jadi kayaknya mah mentok di A gitu. Jadi berapa Pak efisiensi yang dilakukan oleh Bapak? Hampir 1-2 triliun mah ada kira-kira. Itu di mana? Di pos mana? Di semua anggaran yang dulu ngarang-ngarang dan tidak nyambung, yang saya bilang tadi, saya butuh lampu lalu lintas, baheulanya dibelikan motor ke masyarakat, kan banyak belanja ke diri sendiri dulu.